Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua. Tentunya dengan paslon nomor 1 Bapak Angki. Dan kita tetap kejar penjelasan beliau mengenai semua visi dan juga misinya. Dan pada episode kedua ini langsung saja kita lanjutkan pertanyaannya untuk milestone yang ketiga yang berbunyi pendampingan efektif bagi pelaku usaha mikro kecil, kelompok remaja usia sekolah dan para paham. Gitu ya Pak ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ini dalam tema ini disebutkan pentingnya pelibatan pihak eksternal secara konstruktif. Paham. Jawab Pak. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, kakung uti sekalian, pendampingan untuk usaha mikro kecil itu kami jelas akan melibatkan pihak eksternal. Pihak eksternal itu ada dua. Yang pertama dari praktisi, rekan-rekan kami, teman-teman kami. Yang kedua adalah dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memang bergerak di bidang manajemen, akuntansi, komunikasi publik, dan sebagainya. Nah, di perguruan tinggi itu sebetulnya banyak dana-dana atau hibah-hibah atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan permasalahan terutama yang ada di desa. Dan selama ini tidak terkonek. Nah, karena kami berdua ini di bidang pendidikan tinggi, maka itu nanti akan kami konekkan. Dan karena saya kebetulan di Desa Larangan, ya paling banyak akan saya bawa ke Desa Larangan. UMKM saya misalnya butuh mengembangkan produk, saya cari teman-teman dari teknologi pangan dan sebagainya. UMKM saya misalnya butuh mengenai pembukuan akuntansi, saya cari teman-teman dari akuntansi. UMKM saya butuh mengenai implementasi manajemen, saya cari teman-teman dari manajemen. UMKM saya butuh untuk mengembangkan komunikasi bisnis ke luar negeri, saya cari teman-teman dari ilmu komunikasi. Gitu, Bu. Oke, Bapak, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan juga kayaknya sejalan dengan pertanyaan yang pertama tadi, cuma lebih ke penerapan di desanya bagaimana? Apakah hanya memanggil saja tidak. Gitu, Pak? Tidak. Ini seperti apa nanti? Yang jelas pola-pola di perguruan tinggi itu banyak. Ada KKN, ada kemudian penelitian mandiri dosen, ada hibah-hibah yang terkoneksi dengan dikti dan sebagainya. Ada hibah-hibah yang juga terkoneksi dengan berbagai perusahaan-perusahaan swasta. Nah, disitulah nanti saya akan bermain bagaimana caranya tematik. Jadi ini butuh ini, ini butuh ini, ini butuh ini akan kita petakan. Makanya tahap pertama nanti ya UMKM-nya kita petakan, kemudian perguruan tingginya kita petakan, dan jujur saya setiap kali rutin selalu berkomunikasi dengan teman-teman di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya Pak ya. Menurut Bapak, apa manfaat terbesar jika program pendampingan seperti ini berjalan dengan baik? Manfaat yang paling besar itu apa, Pak? Yang jelas UMKM kita ya berpandangan luas, berpikiran luas, dan seperti visi misi saya adalah bagaimana mendidik masyarakat, membangun masyarakat, menyiapkan masyarakat yang berintegritas, mandiri, dan tangguh. Jadi dia kalau ada masalah begitu, dia sudah tahu dia harus diskusi dengan siapa untuk memecahkannya. Oke Pak. Last Pak ya. Yang terakhir ini, kalau Bapak nanti terpilih, program apa yang akan Bapak lakukan agar pendampingan ini benar-benar berjalan dengan baik? Yang jelas program pendampingan itu skemanya macam-macam, dan semua skema akan saya jalani. Itu sesuai dengan tata waktu. Biasanya di trimester pertama itu kalau di OPD rata-rata masih menata begitu, tapi di perguruan tinggi di trimester pertama rata-rata hibah-hibah dari dikti sudah turun. Kemudian di trimester kedua, hibah-hibah dikti yang dari perguruan tinggi itu rata-rata sudah pelaporan, maka saya akan mencari teman-teman praktisi untuk mengisi. Jadi itu tidak akan kosong. Selalu ada dan selalu bergerak, selalu berjalan. Kita harus begitu. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya.
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.